Nah, ini menariknya Schrödinger ketika merumuskan persamaan gelombangnya, dia tidak terbayang sebenarnya bahwa nantinya itu persamaan gelombangnya itu bentuknya sebenarnya adalah probabilitas kayak gitu. Itu yang merumuskan adalah orang lain. Kalau saya tidak salah, Max Born yang merumuskan. Jadi Max Born itu menunjukkan bahwa sebenarnya persamaan gelombang Maxwell itu kalau kita kuadratkan itu tadi ya, magnitudenya kita kuadratkan, itu dia menyatakan probabilitas dari satu properti tertentu, satu pengukuran tertentu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian interferensi. Nah, ini saya yakin udah banyak yang akrab dengan ini ya, interferensi. Interferensi itu kalau cahaya melewati dua celah, nanti ada semacam interaksi antara cahaya yang keluar dari dua celah itu sehingga nanti ada pola interferensi. Cahayanya nanti gelombangnya ada yang saling destruktif, ada yang konstruktif. Maka nanti kita akan mendapatkan ada pola gelap terang ya. Pola gelap terang itu yang disebut sebagai interferensi. Nah, entanglement yang tadi ya, yang kita akan bahas di sini ya. Entanglement itu kira-kira gini ya Pak Ibu. Nah, kita balik lagi. Jadi entanglement itu adalah dua entitas, katakanlah dua elektron gitu ya, yang dihasilkan dengan cara tertentu. Kita mungkin nggak bahas detail di sini cara menghasilkannya seperti apa. Tapi intinya dia dihasilkan dengan memberi perlakuan tertentu terhadap atom. Nanti dia akan keluar elektron, satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, kira-kira seperti itu ya, berlawanan. Bisa satu arah juga tergantung eksperimennya seperti apa. Tapi elektron ini nanti punya properti yang berlawanan ya. Misalkan yang satu spin up, yang satu spin down. Selalu seperti itu ya. Dia selalu berlawanan. Pasangan. Jadi entanglement itu ya seperti itu ya. Ada pasangan antara entitas. Foton juga gitu Bapak Ibu. Kita hasilkan foton, dua foton berpasangan, saling entanglement, yang satu polarisasinya tegak, yang satu polarisasinya mendatar gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam teori kuantum, dua entitas yang saling berentanglement ini menurut teori kuantum itu sebenarnya single entity ya. Jadi nanti persamaan gelombang Schrödinger-nya itu satu. Bukan satu foton itu punya persamaan sendiri, satu foton punya persamaan sendiri. Enggak, mereka hanya punya satu persamaan gelombang Schrödinger. Ya. Dan itu menyebabkan mereka saling berkorelasi satu sama lain, meskipun jaraknya jauh. Ya. Makanya ada nanti kita bahas ada spooky action at a distance itu gara-gara ini ya Pak Ibu ya. Gara-gara tadi itu dua entitas, tapi dia sebenarnya single entity. Ya. Nah, kemudian measurement. Nah, ini measurement, kok measurement kok sampai jadi istilah penting sih di teori kuantum. Itu yang tadi itu Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya measurement. Ini ada dua, seakan-akan ada dua dunia gitu ya. Ini ada mikroskopik yang sifatnya fuzzy itu yang tadi itu dia probabilistik ya. Probabilistik. Probabilitasnya ada, tapi apa sebenarnya yang terjadi? Berapa kecepatannya? Berapa momentumnya? Bagaimana polaritasnya nggak bisa kita tentukan ya. Yang ada hanya probabilitasnya. Ini realitas di sebelah kiri ini ya. Nah, di sini kita mengukur. Nah, pada saat kita ukur realitas yang tadi itu, nanti dia akan menunjukkan jati dirinya gitu kira-kira ya. Ya, aku itu polarisasi tegak gitu ya. Tapi sebelum diukur kamu apa? Oh, jangan tanya. Itu kira-kira gitu ya. Itu yang disebut problem measurement. Jadi sebelum diukur dia nggak boleh ditanya gitu. Jadi kapan dia menunjukkan jati dirinya, ini yang menjadi problem sebenarnya. Apakah dia menunjukkan jati dirinya itu ketika dia berinteraksi dengan alat ukur? Alat ukurnya seperti apa? Bagaimana kalau alat ukurnya, kalau kita mengukur benda-benda mikroskopik kan alat ukurnya juga nanti harus berinteraksi secara mikroskopik juga Pak Ibu ya.
Misalkan kita mau mendeteksi elektron, kita pakainya foton gitu kan. Ya sama aja kan, kecil-kecil gitu. Nah, apa itu interaksi antara benda yang kecil-kecil ini dengan alat ukur itu sebenarnya apa? Itu problem. Batasnya di mana itu problem. Ada gambarnya nggak ya? Ya ini ya gambarnya. Jadi batas antara dunia kuantum itu dengan dunia nyata itu kayak gini nih, kalau kita mau kasih pagar gitu ya, ada portalnya gitu. Tapi portalnya ini nggak jelas, portalnya itu apa? Itu kemarin Pak Dimitri menjelaskan, ini kalau ada seorang ahli fisika yang menyatakan kalau ada yang menemukan portal ini itu apa, itu dia dapat Nobel juga itu. Nah, ini di sini ada kucing Schrodinger nih, kasihan dia. Dia ada di realitas kuantum. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Tadi kita sampai ke measurement. Kemudian collapse. Nah, collapse itu tadi itu ketika kita ukur dia seakan-akan pindah ini dari probabilitas, dia runtuh probabilitasnya menjadi menunjukkan jati dirinya gitu ya. Menjadi realitas yang nyata. Wah, nyata itu apa? Nanti jangan tanya dulu. Gitu ya Pak Ibu ya. Sampai sini. Nah, ini selingan Bapak Ibu. Ada kucing Schrodinger. Ini yang tadi sempat kita bahas ya, kucing Schrodinger. Ini intinya ini ada realitas kuantum, ada foton atau elektron yang terlontar di sini. Kemudian nanti kucing Schrodinger dan sangkarnya, ya apapun yang di dalam sangkar itu dia ada dalam quantum state gitu ya. Jadi ini si foton atau elektron tadi sebenarnya dia harus memicu, ini ada racun gitu ya. Ada racun yang nanti racunnya itu pasti membunuh si kucing gitu. Racunnya pasti membunuh si kucing. Tapi masalahnya dia akan memicu racun atau tidak itu probabilitas gitu ya. Nah, Schrodinger cat itu dirumuskan oleh si Schrodinger itu ya, dia menjelaskan ya ini kucing ini nanti itu dia mati dan sekaligus hidup ya, seperti superposisi tadi Bapak Ibu ya, superposisi tadi spin up sekaligus spin down. Nah, ini kucing ini gimana kalau kita buka, ternyata kucingnya mati atau kucingnya masih hidup gitu ya. Tapi sebelum dibuka, jangan tanya, dia mungkin sekaligus mati dan sekaligus hidup. Ya. Nah, ini Schrodinger sebenarnya merumuskan Schrodinger cat ini sebenarnya dia untuk mocking. Dia nggak suka, Bapak Ibu. Nggak suka, loh ini realitas kok aneh jadinya. Kok ada sesuatu yang dalam dunia probabilitas tapi dia essential probabilities ya. Kita nggak bisa tentukan dia hidup atau mati gitu. Aneh. Jadi dia mocking merumuskan Schrodinger cat ini. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu ya. Ada collapse. Nah, ini Heisenberg uncertainty itu sebenarnya bagian inti dari teori kuantum juga. Jadi, ketidakpastian Heisenberg itu menyatakan gini. Jadi, kalau jadi ada pasangan-pasangan properti itu yang dia tidak komutatif ketika kita ukur. Jadi, misalkan posisi dan momentum ya. Itu tidak komutatif. Jadi kalau kita sudah mengukur posisi, kita tidak bisa mendapatkan momentumnya, gitu ya. Karena momentumnya nanti dianggapnya dia sudah kena disturbance pada saat pengukuran. Jadi momentum pada saat itu nggak akan dapat, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita sudah mengukur momentum, kita nggak akan bisa mengukur dengan presisi si posisinya, gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan dua-duanya pada saat yang bersamaan. Itu yang disebut sebagai Heisenberg uncertainty. Tapi kita bisa dengan presisi mengukur posisi, ya. Tapi momentumnya nggak dapat, ya. Kira-kira gitu, Bapak Ibu ya. Nah, gitulah ya. Ini guyonan aja. Ini ada, wah saya nggak ketemu ini kunci saya gitu ya. Kamu mungkin terlalu banyak tahu tentang momentumnya gitu. Jadi posisi kuncinya hilang. Nah, itu sampai terjadi guyonan gitu.